'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sinta Dela Savitri dari Lokal 3A, mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan Solo, Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, saya di sini akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan SP1, yaitu mengenai bagaimana cara membina hubungan saling percaya, menanyakan apa akibat terjadinya isolasi sosial, menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian kita berhubungan dengan orang lain, dan mengajarkan bagaimana cara berkenalan dengan orang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Sinta Dela Savitri, biasa dipanggil Sinta. Saya mahasiswa dari D3 Keperawatan Solo. Saya berdinas pada pagi hari ini untuk merawat Mbak ya Mbak. Kalau saya boleh tahu nama Mbak siapa Mbak? Nama saya Salma Mestrupiani. Mbak senang dipanggil apa Mbak? Salma. Baiklah Mbak, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya sangat merasa kesepian Mengapa Mbak merasa kesepian Mbak? karena saya tidak punya teman curhat. Oh, Mbak tidak mempunyai teman curhat. Bagaimana kalau saat ini kita berbincang-bincang tentang keluarga dan teman-teman Mbak? Ya, Bagaimana kalau kita berbincang-bincangnya sama 15 menit aja Mbak? baik. Mbak, mau kita berbincang-bincangnya di ruangan ini aja Mbak? Iya. Baiklah Mbak, Mbak di rumah tinggalnya sama siapa aja Mbak? Sama kakak, orang tua, sama adik. Kalau di rumah Mbak dekatnya sama siapa Mbak? Sama kakak, Kalau sama kakak Mbak biasanya berbincang-bincang tentang apa Mbak? tentang kehidupan sehari-hari. Oh, jadi begitu ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak selama Mbak dirawat di ruangan ini Mbak? Saya merasa sangat kesepian. Apakah nggak ada teman-teman yang Mbak kenal di sini Mbak? Enggak, Apa yang menghambat Mbak sehingga Mbak tidak mempunyai teman-teman di sini Mbak? saya ngerasa malas. Oh, jadi Mbak merasa malas ya Mbak? Mau kalau begitu Mbak, menurut Mbak apa saja sih keuntungan kalau kita mempunyai teman Mbak? Keuntungannya kita bisa curhat, bisa minta tolong. Ada lagi Mbak? Enggak, Ya bagus sekali Mbak, memang banyak keuntungan kita jika mempunyai teman. Setidaknya kita bisa bercakap-cakap dan bercerita dengan dia. Selain itu, menurut Mbak apa saja kerugian jika kita tidak mempunyai teman Mbak? kita tidak bisa curhat dan tidak bisa minta tolong. Ya benar sekali Mbak, terdapat kerugian jika kita tidak mempunyai teman. Bagaimana kalau hari ini kita belajar bagaimana cara berkenalan dengan orang lain Mbak? Iya, boleh. Baiklah Mbak, saya akan mengajarkannya. Jadi pertama-tama cara kita berkenalan dengan orang lain itu adalah pertama kita perkenalkan diri kita sendiri dengan menyebutkan nama, asal dan hobi kita. Kemudian kita tanyakan kepada orang yang mau kita ajak kenalan siapa namanya, apa hobinya, di mana tempat tinggalnya. Apakah Mbak mengerti Mbak? Ya, saya mengerti. Baiklah Mbak, saya contohkan dulu ya Mbak. Nanti Mbak ulangi lagi ya Mbak apa yang saya katakan. Seperti ini cara berkenalannya ya Mbak. Baiklah Mbak, anggap saya sama Mbak belum pernah kenal lagi ya Mbak. Ya. Baiklah Mbak, perkenalkan nama saya Sinta Dela Savitri, saya senang dipanggil Sinta. Saya berasal dari Payakumbuh. Hobi saya yaitu mendengarkan musik dan menonton film. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa Mbak? Nama saya Salma Mestrupiani. Mbak senang dipanggil apa Mbak? Salma. Hobi Mbak apa Mbak? Main badminton. Asal Mbak apa Mbak? Bangun-bangun. Ya, jadi seperti itu contoh bagaimana cara kita berkenalan dengan orang lain. Apakah Mbak sudah paham Mbak? Ya, saya sudah paham. Apakah Mbak mau mencobakannya Mbak? Ya. Coba ulangi lagi Mbak, seperti saya belum pernah kenal sama Mbak. Perkenalkan, nama saya Salma Mestrupiani. Senang dipanggil Salma. Saya berasal dari Dangung-Dangung dan hobi saya badminton. Dan nama kamu? Nama saya Sinta Mbak. Nama panggilan? Sinta saja. Hobi? Hobi itu mendengarkan musik Mbak. Tempat tinggal? Di Payakumbuh Mbak. Baiklah, contohnya bagus sekali Mbak. Jadi memang begitu cara kita berkenalan dengan orang lain ya Mbak. Setelah Mbak berkenalan dengan orang lain, Mbak bisa melanjutkan dengan berbincang-bincang hal-hal yang menyenangkan seperti bincang tentang cuaca, pekerjaan, atau Mbak bisa curhat sama mereka atau dan sebagainya ya Mbak. Ya. Baiklah Mbak,
tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara berkenalan, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita belajar cara berkenalan tadi, Mbak? Saya merasa sangat senang. Ya, Mbak. Kalau begitu, bisakah Mbak menceritakan kembali bagaimana langkah-langkah kita berkenalan seperti yang kita perhatikan tadi, Mbak? Iya, saya bisa. Yang pertama, memperkenalkan diri kita dan cara memperkenalkan nama panggilan, alamat, dan hobi. Kemudian kita tanyakan kepada orang yang kita ingin kenalkan, nama, hobi, nama panggilan, sama alamatnya. Oh iya, bagus sekali ya, Mbak. Bagaimana kalau kegiatan ini kita masuk ke dalam jadwal harian Mbak ya, Mbak? Ya. Apakah Mbak bersedia, Mbak? Ya, saya bersedia. Baiklah, kita masuk ke dalam jadwal harian ya, Mbak. Mbak mau kita berkenalan dalam sehari itu berapa, Mbak? 2 kali. Baiklah, 2 kali sehari ya, Mbak. Baiklah, Mbak. Besok sekitar jam 10 pagi saya akan kesini lagi dengan teman saya untuk mengajak berkenalan dengan Mbak. Apakah Mbak bersedia, Mbak? Ya, saya bersedia. Baiklah, Mbak. Kalau begitu saya permisi dulu, saya mau pamit dulu ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam.